penukaran uang. Uang secara umum merupakan alat pembayaran atau alat untuk pembelian barang dan jasa di suatu wilayah. Thomson dan Nordhaus mendefinisikan uang sebagai segala sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat tukar. Pada awal peradaban manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri, yaitu dengan berburu dan meramu makanan. Namun, seiring berkembangnya peradaban manusia tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya secara mandiri, sehingga terjadilah sistem barter. Uang barang. Uang barang merupakan alat tukar berupa barang dengan kesepakatan bersama memiliki nilai komoditas atau dapat diperjualbelikan. Seperti bangsa Sumeria sekitar 5.000 tahun yang lalu menjadikan jelai atau sejenis padi sebagai alat tukar universal sesama mereka. Lydia adalah region historik di Asia Kecil Barat yang ibu kota tradisionalnya Sardis. Karena keterbatasan masyarakat menggunakan sistem barter, akhirnya Lydia memperkenalkan pertama kali uang dengan mata uang, emas, dan perak. Ini adalah uang kertas pertama yang ada di dunia, yang disebut dengan jiaozi, bermula di Tiongkok pada masa dinasti Tang, tahun 618 Masehi. Uang jiaozi tadi merupakan pintu gerbang uang-uang kertas yang kita pakai saat sekarang ini. Uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank-bank komersial melalui pengeluaran cek dan alat pembayaran giro yang berfungsi sebagai pembayaran. Semakin berkembangnya teknologi, maka sistem pembayaran pun akan mengalami kemajuan. Kemajuan teknologi dan perubahan pola masyarakat mendorong masyarakat berinovasi untuk melaksanakan transaksi non-tunai. Transaksi non-tunai tersebut seperti menggunakan credit card atau uang elektronik. Menurut George Simmel, uang jangan dipandang sebagai komoditas moneternya saja, melainkan uang harus dipandang sebagai alat tukar sosial, di mana interaksi individu dengan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat, di mana uang memiliki hubungan antara budaya dan masyarakat. Uang mengukuhkan hubungan dan mengikat masyarakat dengan sesamanya melalui aliran barang dan jasa. Uang dan politik. Penilaian atas uang yang sesungguhnya berasal dari konsensus sosial politik yang disepakati suatu negara. Uang bukan hanya lalu lintas atau sebagai alat tukar saja, melainkan uang dapat menjadi alat interaksi hubungan antar negara. Uang dan kekuasaan. Kepemilikan uang atau konglomerasi merupakan simbol yang mempresentasikan kekuatan dan kekuasaan. Dengan uang, kita dapat memerintahkan siapa saja, termasuk seorang birokrat sekalipun, dan mereka adalah contoh orang-orang yang beruang dan dapat berkuasa di sebuah wilayah. Uang dan pasar. Keberadaan dan pemakaian uang tidak bisa dilepaskan dari eksistensi pasar. Perbedaan uang di pasar sangat menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat atau kelompok sosial, di mana pasar menjadi komoditas antar individu dengan kepemilikan barang, berinteraksi sosial secara tawar-menawar oleh suatu masyarakat. Uang dan keadilan. Uang dapat dipersepsikan sebagai simbol kesetaraan dan keadilan sosial. Harga barang dianggap adil jika sudah sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan. Analisis kasus yang kami gunakan adalah uang elektronik GoPay sebagai pilihan gaya hidup masa kini. Seperti yang kita tahu, uang elektronik terbagi menjadi dua, yaitu chip-based dan juga server-based. Chip-based sendiri adalah uang elektronik berbentuk kartu, sedangkan server-based adalah uang elektronik berbentuk aplikasi. GoPay adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan. Model transaksi e-commerce ini membuat penjual dan pembeli tidak harus bertemu. Hal itu menyebabkan uang elektronik lebih nyaman digunakan daripada uang tunai. Menurut hasil survei, Gojek adalah aplikasi yang menaungi GoPay selalu berada di posisi teratas. 4 fitur yang ditawarkan oleh GoPay. Yang pertama, pembayaran dalam aplikasi Gojek. Yang kedua, pembayaran pada toko-toko online. Yang ketiga, pembayaran di toko ataupun di restoran. Dan yang terakhir, transaksi keuangan lainnya. Kegunaan yang dirasakan merupakan suatu kondisi di mana teknologi dapat meningkatkan kinerja individu. GoPay telah memenuhi kegunaan dan kemudahan yang telah dirasakan. Hal itu yang menjadi dasar bagi pengguna untuk memakai GoPay. Sekian dan terima kasih.